Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam kelas Sosiologi Peminatan kelas 12. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi. Langsung saja. Nah, tujuan pembelajarannya diharapkan kalian setelah pembelajaran ini dapat memahami materi ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi dengan tetap mengedepankan berpikir kritis, kolaborasi, dan komunikasi agar kalian memiliki jiwa sosial dan religius sesuai dengan tujuan di atas. Kompetensi yang diharapkan dapat dirinci sebagai berikut: mengenai ruang lingkup dan faktor-faktor penyebab globalisasi sehingga dapat menempatkan diri dan memilih alternatif tindakan yang tepat untuk masa depannya. Jadi itu ya tujuan kita pada hari ini, kalian dapat memahami. Kalian harus paham ruang lingkup dan penyebab-penyebab globalisasinya. Itu tujuannya hari ini. Nah, ini peta konsepnya. Yang pertama kita akan bahas ruang lingkup globalisasi, yang kemudian yang kedua kita akan bahas tentang faktor-faktor penyebab globalisasi. Jadi untuk ruang lingkup ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ruang lingkup globalisasi. Yang pertama globalisasi ekonomi, kemudian yang kedua politik, yang ketiga bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, kemudian yang keempat itu bidang sosial budaya atau sosbud, dan yang terakhir globalisasi agama. Nah, itu peta konsepnya. Jadi kalian ini harus tulis karena ini penting. Ketika nanti kalian eh, melihat video ini, kalian bisa catat-catat hal-hal pada poin-poin yang ada di peta konsep ini. Kita langsung saja. Yang pertama tentang ruang lingkup globalisasi. Globalisasi dapat mengubah banyak bidang kehidupan masyarakat karena ruang lingkup globalisasi itu meliputi hampir seluruh bidang kehidupan masyarakat. Berdasarkan ruang lingkupnya, setidaknya kita mengenal 5 macam globalisasi. Yang pertama tadi ya, ekonomi, kemudian politik, ada iptek, sosbud, dan agama. Itu ruang lingkupnya. Kita bahas satu persatu. Yang ekonomi, globalisasi ekonomi dapat didefinisikan sebagai suatu kehidupan ekonomi yang bersifatnya global dan atau mendunia dan terbuka tanpa mengenal batasan teritorial atau kewilayahan antara negara satu sama lain. Jadi ekonomi sekarang tidak terbatas hanya dalam satu negara, tetapi kita sudah bebas melakukan kegiatan ekonomi sampai ke negara-negara lain. Nah, ekonomi sudah bersifat global. Oleh karena itu kita sekarang sering mendengar perusahaan-perusahaan asing yang ada di Indonesia. Walaupun memang orangnya tidak orang Indonesia yang punya, tetapi mereka berhasil menanamkan ekonominya. Oke, kita lanjutkan kembali. Globalisasi ekonomi ini erat kaitannya dengan munculnya perusahaan-perusahaan yang bersifat transnasional dan perdagangan bebas, yaitu kawasan perdagangan yang berlangsung semakin luas dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan internasional seperti proteksi oleh negara untuk melindungi produk tertentu oleh perusahaan dalam negeri. Wujud nyata dari globalisasi ekonomi adalah terbentuknya perusahaan-perusahaan atau korporasi yang bersifat lintas negara nasional dan perdagangan bebas yang melampaui batas lintas negara. Nah, itu ya buktinya kalau ada globalisasi ya, ekonomi. Kita bisa melakukan kegiatan ekonomi di luar negeri, maupun yang sering orang luar negeri bisa melakukan investasi atau kegiatan ekonomi di Indonesia ya. Itu contoh nyata dari globalisasi ekonomi. Kemudian yang kedua, yang B, poin B, yaitu globalisasi politik. Nah, salah satu fenomena terjadinya globalisasi dalam bidang politik adalah munculnya organisasi-organisasi internasional yang terdiri dari berbagai negara, misalnya ASEAN, yang merupakan bentuk organisasi kerjasama di antara negara-negara di Asia Tenggara
MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa yang dibentuk untuk menata politik perdagangan bersama di antara negara-negara yang ada di kawasan Eropa Barat, Organisasi Buruh Internasional, Persatuan Bangsa-Bangsa, dan sebagainya. Di samping itu juga munculnya kerjasama antar negara, baik yang bersifat bilateral, yang merupakan kerjasama di antara dua negara, atau multilateral yang merupakan kerjasama di antara lebih dari dua negara. Nah, ternyata tidak hanya ekonomi saja, politik pun mengalami globalisasi. Berdasarkan urian ini kita tahu ada terbentuknya ASEAN, adanya PBB. Nah, semata-mata mereka memiliki tujuan politik-politik tertentu agar ya memang tujuan utamanya yaitu mensejahterakan rakyat. Maka dibentuklah organisasi-organisasi yang pada bidang politik. Nah, organisasi ini akan mewadahi negara-negara yang memiliki yang ada di dalamnya untuk melakukan perjanjian, untuk melakukan kegiatan-kegiatan kenegaraan dan lain sebagainya. Nah, semua itu tujuannya muaranya ya satu, yaitu kesejahteraan rakyat. Intinya seperti itu. Itu tentang globalisasi politik. Kemudian yang poin C, globalisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada bidang iptek ini, globalisasi ditengarai oleh hadirnya teknologi yang memungkinkan banyak orang di belahan dunia manapun bisa saling terhubung satu sama lain. Setiap orang dapat memperoleh pendidikan atau pekerjaan dimanapun yang ia mau. Ia tidak terbatas di dalam negeri. Orang Indonesia dengan mudah dapat menempuh pendidikan atau memperoleh pekerjaan di Jerman, Australia, Jepang, Amerika, dan sebagainya. Peluang demikian akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia. Peningkatan mutu sumber daya manusia ini menjadi penting karena dengan globalisasi akan terjadi persaingan yang relatif terbuka dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan menjalin relasi atau kerja sama. Sama dalam selain bidang ekonomi, politik, iptek pun juga mengalami globalisasi. Kita sudah tidak asing lagi ketika mendengar ada mahasiswa luar negeri, mahasiswa Indonesia yang belajar di luar negeri. Begitupun pula sebaliknya. Nah, itu menandakan orang sekarang memiliki kebebasan dalam berpendidikan, memperoleh pengetahuan, mengembangkan teknologi dan lain sebagainya. Nah, itu pada bidang ekonomi. Kemudian dalam bidang sosial budaya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam uraian di depan bahwa dalam proses globalisasi tidak dapat dihindarkan terjadinya pertukaran unsur-unsur kebudayaan di antara kelompok atau masyarakat. Tetapi tidak hanya itu, globalisasi juga merupakan ancaman terhadap keberadaan kebudayaan lokal dan nasional karena adanya pengaruh dari kebudayaan global. Globalisasi menuntut terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan dari kelompok-kelompok atau masyarakat agar dapat memenuhi tuntutan hidup masyarakat global. Itu ya. Jadi ketika eh, apa Korean style, terus kemudian Japanese apa ya? Dulu Harajuku dan lain sebagainya. Kita kenal kenal dengan tren-tren seperti itu, ya. Karena apa? Ini sudah globalisasi tidak hanya sekedar menerjang kegiatan ekonomi, politik maupun iptek, tapi juga sampai ke dalam relung-relung sosial budaya. Sekarang eh, orang tidak canggung lagi untuk berbudaya seperti orang luar di Indonesia. Nah, ini bahaya sebenarnya untuk kebudayaan asli Indonesia karena eh, kita kenal kebudayaan asing tapi kita tidak kenal budaya sendiri. Nah, itu kan ironi ya sebenarnya ya. Nah, dan kebudayaan asing kan tentunya tidak uh, ada yang cocok, ada yang tidak cocok, ada yang ada yang bisa kita akulturasikan dengan budaya kita, ada yang tidak. Nah, karena kita sebagai masyarakat dalam menghadapi hal tersebut, maka kita perlu adanya filtrasi dalam diri kita agar yang namanya budaya asing itu kita bisa ambil hanya positifnya saja, tidak negatifnya kita ambil ya. Sepertinya minum-minuman keras itu kan di luar kan memang ada yang memperbolehkan. Contohnya di Korea itu kan ada yang namanya soju. Soju itu kan kalau di Indonesia minuman keras, ya.
Di sana masih diperbolehkan, dilegalkan. Tetapi di Indonesia menurut norma, menurut agama dan lain sebagainya itu kan minuman yang dilarang sebenarnya. Nah, itu ya. Kemudian di globalisasi agama ini yang terakhir, dalam hubungannya dengan pendidikan dengan bidang kehidupan agama, globalisasi telah mengakibatkan terjadinya interaksi atau hubungan sosial di antara kelompok-kelompok atau umat beragama, baik yang berupa kerjasama, persaingan, ataupun dalam bentuk konflik. Hal ini merupakan konsekuensi berlangsungnya hubungan atau interaksi sosial yang semakin terbuka. Umat agama tidak dapat membatasi hubungan-hubungan sosial yang terjadi dalam hanya berlangsung di antara para penganut agama yang sama, melainkan juga dengan penganut agama yang berbeda. Nah, ini juga sama di globalisasi. Globalisasi tentang agama-agama pun mengalami eh, efek globalisasi dengan tadi bentuknya ada kerjasama, ada persaingan, dan konflik. Kalau kerjasama memang indah rasanya, ada toleransi dalam bidang agama. Kemudian kalau kita membahas tentang persaingan atau konflik, nah ini yang berbahaya untuk negara kita karena di negara kita itu agama itu tidak hanya satu, agama itu ada 6 sekarang. Ya, ada Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, kemudian ada Konghucu dan agama-agama yang masih um, ada dalam bentuk kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Dan yang kepercayaan-kepercayaan lain ada apa kemarin Sunda apa itu lupa saya. Nah, banyak sekali kepercayaan. Nah, kalau kita tidak bisa bersifat toleran kepada kelompok-kelompok yang berbeda agamanya dengan agama kita, maka ini akan menjadi kerugian atau akan menjadi apa ya namanya ketidakseimbangan ketika kita hidup di dunia ini. Nah, itu tentang ruang lingkup globalisasi ya. Diingat-ingat ada 5 tadi, ada ekonomi, politik, iptek, sosial budaya, dan agama. Itu ruang lingkup globalisasi. Kemudian kita lanjutkan, ini lanjutannya. Jadi kita simpulkan ya, keterbukaan hubungan akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mengakibatkan tidak dapat dihindarkannya diskusi atau pembahasan unsur-unsur kehidupan agama yang berlangsung di lintas umat agama. Perbandingan agama bahkan telah menjadi mata kuliah yang pasti ada di perguruan tinggi agama. Demikian pula tentang unsur-unsur kehidupan agama yang meliputi ajaran inti dari sebuah agama, aspek-aspek ritual, perlengkapannya, emosi atau perasaan keagamaan dan umat beragama itu sendiri. Nah, itu ya. Jadi ada yang agama bersifat terbuka, ada yang bersifat tertutup, kemudian pembahasannya juga ketika nanti ada diskusi antar agama itu tidak boleh karena eh, satu agama belum tentu menerima agama yang lain dengan prinsipnya yang berbeda-beda. Maka ada yang harus kita junjung tinggi yaitu yang namanya toleransi. Nah, kita pembahasan ke poin yang kedua yaitu faktor-faktor penyebab globalisasi. Nah, kalian coba cermati dan analisis. Ada penyebab faktor globalisasi. Kenapa kok globalisasi itu terjadi? Kenapa kok ada 3 faktor ternyata pada penyebab globalisasi. Kita langsung yang pertama. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin rendahnya biaya transportasi sebagaimana yang telah disebut pada bagian depan modul ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan faktor yang penting yang menyebabkan sekaligus mempercepat laju globalisasi. Mulai tahun 1980-an, kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami suatu kemajuan besar dalam hal kekuatan, kemudahan penggunaan, dan ketersediaan. Kemajuan yang cepat dalam teknologi komputer dan piranti lunak telah menimbulkan terbentuknya serangkaian teknologi pendukung mulai dari mesin faksimil sampai dengan siaran radio dan televisi melalui satelit, jaringan-jaringan kerja komputer di berbagai perusahaan dan internet global. Intinya faktor yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, kemajuan TIK ya.
Secara bersamaan perkembangan teknologi tersebut telah memungkinkan berlangsungnya transmisi atau aliran data dan informasi yang tidak pernah terbayangkan pada masa sebelumnya mengenai ukuran dan kecepatannya. Dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana sekarang ini, telah memungkinkan terjadinya transfer modal yang berlangsung dalam skala internasional atau global. Nah, ini membuktikan faktor yang pertama globalisasi, yaitu kemajuan TIK tadi. Kita sudah bisa mengakses, melihat dunia dengan gadget kita, dengan komputer kita, dengan HP kita. Kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Eropa, kita tidak perlu jauh-jauh datang ke Amerika untuk melihat gedung putih itu bagaimana, untuk melihat menara Eiffel bagaimana, untuk melihat Liberty itu bagaimana. Kita tidak perlu datang ke sana, kita hanya perlu mengakses dari internet saja, dari teknologi yang kita punya. Nah, ini di masa sebelumnya tidak pernah terpikir oleh kita karena eh, masa sebelumnya hanya berpikir perpindahan orang, tapi sekarang tidak. Yang kita terpikirkan adalah perpindahan data. Nah, tentunya di sini dengan kemajuan teknologi ada seperti pisau bermata dua, ada yang bersifat negatif, ada yang bersifat positif. Negatif ketika kita tidak bisa membendung konten-konten yang isinya negatif, kemudian positif ketika kita bisa mempergunakan teknologi informasi menjadi keuntungan, menjadi apa yang namanya menjadi nilai plus untuk diri kita dengan melalui e-commerce dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Kalian makanya dengan adanya globalisasi ini kita jangan kendu, kita jangan loyo. Karena dengan kita harus memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini. Kalau kita tidak mampu bersaing dalam hal global, maka ya sudah, kita akan terlindas oleh globalisasi. Ya. Kemudian perkembangan teknologi tersebut, kita lanjutkan lagi, juga telah mendukung perkembangan teknologi transportasi yang telah memudahkan aliran orang, barang, dan yang melintasi batas-batas wilayah negara sehingga telah menyumbang terciptanya integrasi pasar-pasar lokal dan nasional ke dalam pasar-pasar internasional atau global. Nah, ini yang saya katakan, kalau kalian mampu memanfaatkan globalisasi, ya kalian akan bisa menguntungkan. Sekarang dengan adanya kurir, sekarang ada dengan adanya teknologi ekspedisi, orang diintegrasikan dengan teknologi informasi, kita menjual barang dari rumah bisa. Bahkan kita tidak punya barang, kita bisa menjual bisa. Itu hebatnya globalisasi. Dan kita akan bisa mendapatkan keuntungan dengan memanfaatkan hal-hal tersebut. Makanya jangan hanya diam saja dengan adanya teknologi yang kita dapatkan hari ini, maka kita harus memanfaatkan untuk diri kita mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apalagi sekarang pasarnya global, pasar internasional. Kita bisa beli saham, kita bisa menjual saham, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ini faktor yang kedua, menyebar dan meluasnya kapitalisme dan kerjasama ekonomi internasional. Nah, kapitalisme itu merupakan sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pada tataran tertentu, globalisasi dapat dilihat sebagai perluasan kapitalisme global. Dan art schools seperti dikutip oleh Budi Winarno dalam bukunya Melawan Gurita Neoliberalisme mengungkapkan bahwa pada satu sisi dinamika kelebihan modal telah menjadi kekuatan besar di balik globalisasi sekarang ini. Perusahaan-perusahaan bermodal besar seiring dengan globalisasi mendapat keuntungan besar karena memiliki jangkauan pasar yang lebih luas dan menikmati biaya tenaga kerja yang murah serta peluang-peluang baru dalam perdagangan barang-barang yang tidak terwujud seperti informasi, percakapan telepon, dan produksi media massa yang peredarannya melintasi batas wilayah negara. Itu ya yang kedua ya, faktor globalisasi, yaitu menyebarnya paham kapitalisme dalam ekonomi internasional. Sekarang perusahaan-perusahaan besar swasta tidak hanya menguasai dalam negerinya saja, tetapi juga mulai merambah ke luar negeri, menguasai ekonomi-ekonomi yang ada di negara lain.
Nah, ini bahaya sebenarnya ketika perusahaan besar milik negara kita tidak mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Kita hanya bisa menjadi tenaga kerjanya saja yang tadi dikatakan bahwa harganya sangat murah. Itulah yang menjadi bahaya. Kita lanjutkan faktor yang ketiga, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Neoliberalisme merupakan paham atau ideologi ekonomi yang mengutamakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara, dan meminimalkan atau menghilangkan campur tangan pemerintah dan peran negara dalam mengusahakan layanan-layanan sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Kemenangan ideologi liberal pada tahun 1980-an merupakan masa yang menentukan bagi meluasnya kebijakan neoliberal di seluruh dunia. Jadi ya, ini yang ketiga faktornya yaitu kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Nah, ini bahaya juga ini. Karena dengan neoliberalisme itu paham atau ideologi ekonomi yang menggunakan sistem ekonomi kapital, perdagangan bebas, perluasan pasar, privatisasi badan usaha milik negara. Jadi ini neoliberalisme ini gampangannya gini, ketika negara ini menjual yang namanya minyak atau bensin tidak boleh dikuasai oleh swasta, yang boleh dikuasai adalah negara karena ini haknya negara untuk mempolitikkan ekonomi neoliberalisme yaitu seperti itu. Contoh lain, ketika negara ini apa ya, yang dulu ketika masa-masa VOC, masa-masa Belanda itu mereka politik ekonominya neoliberalisme ya yang ketika produksi gula dalam negeri ini hanya boleh ditanam oleh pihak negeri, pihaknya negara, pihaknya Hindia Belanda pada saat itu. Nah, itu ya yang menyebabkan eh, faktor yang ketiga ini, faktor globalisasi, kemenangan politik ekonomi neoliberalisme. Diawali di Inggris oleh Perdana Menteri Margaret Thatcher dan di Amerika oleh Ronald Reagan, ideologi neoliberal pada akhirnya menjadi umum digunakan sebagai dasar menentukan kebijakan ekonomi yang dianut para ekonom dan politikus di hampir semua negara di dunia, bahkan melalui lembaga-lembaga global seperti World Trade Organization atau disingkat WTO atau Organisasi Perdagangan Bebas Dunia, World Bank atau Bank Dunia dan International Monetary Fund disingkat IMF. Kebijakan-kebijakan yang bersifat neoliberal telah ditetapkan di mana dalam penerapan kebijakan-kebijakan tersebut oleh negara-negara diawasi dan dikendalikan oleh negara-negara dominan yang tergabung dalam G7. Masih ingat ya G7 siapa aja? Dari negara maju ya. Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Britania Raya atau ditambah dengan Rusia menjadi G8. Itu negara-negara yang sangat maju yang bisa mendominasi negara-negara lain yang memiliki kekuatan ekonomi, kekuatan politik dan kekuatan militer yang di atas rata-rata ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.